Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, yang mana Allah masih menuntun kita di pagi yang lumayan dingin ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah di Mushola An-Nur yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadis, karena bersuci kemarin sudah kita bahas dari hadas, sekarang dari najis. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang mencakup dasar-dasar dan kaidah bersuci yang satu ini teringkas dalam 6 rangkaian. Jadi tentang bersuci dari hadis ini ada 6 rangkaian. Yang pertama tentang hukum bersuci dari najis. Hukumnya seperti apa bersuci dari hadis ini? Maksudnya menyangkut soal kewajiban atau sunnah. Yang namanya mensucikan dari hadis itu wajib atau sunnah, secara mutlak atau disyaratkan harus dalam sholat. Yang kedua tentang jenis-jenis najis, ya, jenis najisnya ada apa saja, ada berapa. Yang ketiga tentang kapan najis harus dihilangkan. Yang keempat tentang sesuatu yang karenanya najis menjadi hilang. Kelima tentang tata cara menghilangkan najis. 6 tentang adab-adab menghilangkan najis. Nah, karena ini penting, ya, karena penting najis itu harus ya dibersihkan, karena innallaha tahirun yuhibbut tahir, ya. Allah itu suci dan suka pada hal yang suci. Dasar dalam bab ini, ya, hukum bersuci dari najis yang pertama. Dasar dalam bab ini yang berasal dari Al-Qur'an ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa siyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, bersihkanlah di sini maksudnya adalah bersih dari najis pakaian.
Adapun yang berasal dari as-sunnah adalah beberapa hadis yang cukup banyak, di antaranya sabda Rasulullah SAW, man tawaddoa falyastansir wa man istajmara falyutir. Barang siapa berwudu hendaklah ia meratakan air, dan barang siapa cebok hendaklah mengganjilkan siraman. Terus perintah Rasulullah SAW, ya, supaya mensuci dari najis yang terkena darah haid, dan perintah beliau supaya menyiram air kencing orang dusun yang buang air kencing di halaman masjid dengan 1 ember air. Sabda Rasulullah SAW tentang 2 orang penghuni kubur, ya. Ini hadisnya juga, innahu ma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduma fakana la yastanzihu minal baul. Sungguh keduanya sedang disiksa. Pada suatu waktu Rasulullah SAW sedang melintasi kuburan. Di dalam kuburan itu, di orang yang di dalam kubur sedang disiksa. Rasulullah tahu, ya, Rasulullah tahu. Bukan Rasulullah dukun, enggak, karena Rasulullah memang memiliki mukjizat, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keduanya sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena melakukan dosa besar, hanya saja salah seorang mereka tidak menyiram dengan bersih setelah buang air kecil. Berdasarkan nas-nas di atas, para ulama sepakat bahwa menghilangkan najis adalah perintah agama, tetapi mereka berbeda pendapat apakah perintah wajib atau perintah nadab yang biasa disebut dengan istilah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas perintah untuk mensucikan, ya, mensucikan dari najis ini jelas, ya. Tadi ayatnya dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Yang namanya bersih itu dari najis dan kotoran. Loh Pak, kemarin jenengan sudah menyampaikan bahwa bumi Allah itu tempat sujud dan debunya adalah suci, betul. Yang di sini, yang dimaksud di sini bersih, bukan hanya sekedar debu saja, tanah saja, bukan, tapi kotoran-kotoran yang mengandung najis. Loh, yang dimaksud najis seperti apa? Apakah kotoran binatang yang dagingnya itu halal itu juga termasuk najis? Nah, kalau ini ada pembahasan kemarin, ada yang mengatakan bahwa kotoran yang binatang itu halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Ada yang berpendapat seperti itu, bukan berarti saya menganjurkan, tapi kita kan mungkin telek lincung, kotoran sapi, kotoran kerbau, ya terserah mau menggunakan yang apa. Apakah jenengan menganggap bahwa kotoran itu najis atau tidak? Semua ada dasarnya dalam penyampaian itu menurut ini seperti ini, kayak gitu. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati terhadap najis, ya, najis. Bahkan ada orang yang disiksa di dalam kubur bukan karena melakukan dosa besar, tapi karena saat buang air kecil tidak disiram. Maksudnya tidak membersihkan kemaluannya ini, tidak menyiram, tidak membersihkan kemaluannya. Jadi ini umpama menyiram sembarangan, ya ini juga belum
memenuhi syarat, ya akhirnya najisnya belum hilang. Ya ini kita harus hati-hati, terutama maaf ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini kalau membersihkan saat buang air kecil kita harus hati-hati. Bapak-bapak juga demikian. Sekarang di mana-mana saya melihat tempat-tempat buang air kecil itu didesain berdiri. Bahkan di masjid-masjid, itu tempat buang air kecilnya itu berdiri. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati dalam mencucikan atau menyiram itu akan apa? Nyiprat. Cipratan kecil-kecil inilah bisa menyebabkan orang disiksa besok di alam kuburnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Seandainya toh memang itu berdiri, ya kita hati-hati agar tidak sampai kita mendapatkan siksa. Betul-betul bersih dengan siraman yang ganjil. Ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama tentang pendapat mensucikan najis ini wajib atau sunnah, madhab itu tadi. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat menghilangkan najis hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan menghilangkan najis hukumnya wajib. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ini wajib. Dan sebagian lagi berpendapat menghilangkan najis hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib. Dan juga ada yang berpendapat menghilangkan najis jika ingat hukumnya wajib. Jika ingat hukumnya wajib dan jika lupa kewajibannya menjadi gugur. Ada berpendapat seperti itu. Ya, santai. Dua pendapat terakhir ini dikutip dari Imam Malik dan murid-muridnya. Imam Malik. Pangkal perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini kembali kepada tiga hal. Yang pertama, perselisihan mereka dalam menafsirkan firman Allah Al-Mudaththir tadi, dan pakaianmu bersihkanlah. Tafsirannya maksudnya, apakah ini memiliki pengertian yang sebenarnya atau hanya majas atau kiasan saja. Kedua, secara lahiriah hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini tampak saling bertentangan. Ketiga, mereka berselisih pendapat tentang perintah dan larangan yang ada berdasarkan alasan yang rasional. Maksudnya, apakah alasan yang dipahami dari perintah dan larangan merupakan qarinah atau indikasi yang bisa mengalihkan makna perintah dari wajib menjadi sunnah dan mengalihkan larangan dari haram menjadi mubah atau makruh. Atau hal itu bukan sebagai qarinah. Dengan begitu maka sama saja antara ibadah yang maknanya bisa dicerna akal dan ibadah yang maknanya tidak bisa dicerna akal. Jadi menurut para ulama yang beranggapan ada perbedaan antara ibadah yang maknanya bisa dicerna akal dan ibadah yang maknanya tidak bisa dicerna akal, bahwa hukum-hukum dan syariat yang maknanya bisa dicerna akal itu sebagian besar terkait dengan bidang akhlak atau bidang yang menyangkut kemaslahatan, dan bidang-bidang ini sebagian besar hukumnya bersifat anjuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengenai menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis, jadi yang berpendapat hukumnya wajib ada, yakni Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi wajib. Ada yang mengatakan bahwa menghilangkan najis itu hanya sunnah,
Kalau ingat, kalau enggak ya makruh. Kalau enggak ingat maksudnya, ya ikut itu aja. Tapi kalau kita pingin hati-hati, lebih hati-hati ya, yang namanya najis itu kotoran, ya kita bersihkan, kita sucikan. Kalau kita, ya namanya manusia, ya sebisa mungkin dalam membersihkan, dalam mensucikan kotoran yang ada. Di dalam Islam sudah jelas, maksudnya ada tata cara, kaifiah bagaimana cara menghilangkannya. Nanti kita bahas pembahasan berikutnya. Apakah cukup diucek-ucek atau cukup disiram dengan air atau bagaimana? Nah, nanti ada. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa membersihkan, mensucikan najis itu tidak wajib, juga ada. Lupa kalau saya melihat di jalan-jalan atau di tempat musola atau masjid yang di situ tidak terjamah jarang dipakai untuk sholat, bahkan ada kotoran-kotoran cecak, kotoran tekek, kotoran burung. Ini, ya itu bagaimana? Nah, ini kan. Ya itu nanti ada bahasanya. Perihal hadis-hadis yang terkesan saling bertentangan dalam contoh-contoh ini, antaranya ialah pertama, hadis yang menerangkan 2 orang penghuni kubur yang disiksa tadi, ya. Secara lahiriah hadis ini mengandung pengertian bahwa membersihkan sesuatu dari najis itu wajib, sampai disiksa di alam kubur, karena orang tadi sembarangan dalam membersihkan najis itu. Ini karena siksa itu terkait dengan kewajiban. Dan yang tampak bertentangan dengan hadis tersebut ialah sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa ketika sedang sholat, Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran binatang bercampur darah, namun beliau tidak menghentikan sholatnya. Secara lahiriah dari hadis ini dapat dipahami kalau seandainya menghilangkan najis itu wajib, seperti kewajiban bersuci dari atas, tentu beliau menghentikan sholatnya. Jadi pernah ini Rasulullah SAW saat sholat dilempari kotoran, bahkan tidak hanya kotoran, di situ ada campur darahnya. Ini sungguh keterlaluan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Ya Rasulullah tidak membalasnya. Dan saat sholat Rasulullah dilempar seperti itu tidak menghentikan sholatnya, tapi terus melanjutkan sholatnya. Terus hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan memakai sandal. Melihat beliau melepaskan sandalnya, para sahabat yang menjadi makmum ikut melemparkan sandal mereka. Beliau merasa tidak berkenan atas tindakan mereka itu, dan selesai sholat beliau bersabda kepada mereka, kalau aku melepaskan sandalku karena Jibril tadi memberitahukanku aku bahwa ada kotoran pada sandalku. Nah, ini yang pertama tadi saat Rasulullah sedang sholat dilempari kotoran tidak menghentikan sholat. Yang kedua, Rasulullah sholat sedang menggunakan sandal, tiba-tiba Rasulullah melepaskan sandalnya karena diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalmu itu ada kotorannya. Secara lahiriah hadis ini bisa diartikan bahwa seandainya membersihkan najis itu wajib, tentu beliau tidak melanjutkan sholat. Tentang kaitan yang pertama tadi, yang tentang dilempar. Para ulama yang cenderung pada pengertian lahiriah hadis ini berpendapat bahwa membersihkan najis hukumnya wajib. Sebaliknya, para ulama yang cenderung bahwa pada 2 hadis tersebut di atas
menerangkan bahwa menghilangkan najis hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Berpendapat bahwa menghilangkan najis itu hukumnya sunnah. Ya, ada yang mengatakan gitu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini monggo. Jadi lebih hati-hati kita pilih salah satu. Kalau kita bisa menjangkau, umpama seseorang sedang buang air besar, ternyata mungkin orangnya agak gemuk, menjangkau belakang dulu, ya disiram sebisa mungkin, ya. Karena itu memang perintah untuk membersihkan kotoran atau najis itu. Ya, kalau tidak bisa apa? Ya enggak biar biu. Kalau mandi juga bisa. Jadi tentang hal ini ada wajib, ada sunnah. Yang mengatakan wajib itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Yang mengatakan sunnah itu tadi Imam Malik dan murid-muridnya. Yang kedua jenis-jenis najis, ya, jenis-jenis najis. Jadi najis sekarang jenis-jenis. Para ulama sepakat ada 4 jenis, yakni bangkai binatang darat yang berdarah, bangkai binatang darat yang berdarah, kucing, kambing, sapi. Kalau meninggal ya berarti najis. Kalau bukan berarti disembelih, meninggal dengan sendirinya. Bangkai babi dengan alasan apapun kematiannya, tapi kalau tidak mati aja sudah najis, apalagi bangkainya. Darah binatang darat, baik hewan itu hidup atau mati, darahnya najis. Ya. Ini hati-hati, mungkin saat nyembelih kurban, kita engek-engek kecipratan darahnya, atau saat kita bantu-bantu kecipratan darahnya, ya maksudnya ya, itu najis. Lupa, saya kan ikut ngiris-ngiris, mecel-mecel, tapi di situ kemudian ada darahnya. Apakah itu termasuk najis? Nah, itu darah yang dimaksud sini adalah darah cipratan, bukan darah dari dalam daging. Ya, cipratan gimana? Kan ada orang nyembelih ayam atau sapi atau kerbau, itu kan keluar darahnya satu potong. Nah, itu yang dimaksud darah yang najis. Tapi kalau kita iris-iris daging kemudian ada darahnya, maka sangat dianjurkan ketika kita akan memotong-motong daging itu dibersihkan dulu, maksudnya dibiarkan dulu binatang yang kita sembelih biar darahnya itu tuntas, biar darahnya itu tuntas. Bukan berarti darah yang dari paha sampil binatang tadi kemudian muncul darahnya jadi najis, bukan seperti itu. Tapi ada darah yang keluar dari sembelihan tadi itu loh yang dimaksud darah atau yang najis tadi. Baik hewan itu masih hidup atau mati, dan air kencing serta kotoran manusia. Air kencing serta kotoran manusia itu najis. Hati-hati ini. Sebagian besar ulama menganggap khamr itu najis. Ya, khamr. Ya, mungkin di antara kita ya ada yang pernah mengkonsumsi khamr, ya itu najis. Sesuatu najis kok diminum. Ya. Atau tadi darah, ibu-ibu, bapak-bapak, darah kemudian dibekukan, digoreng, itu saya pernah melihat, itu najis, tidak boleh dimakan.
ada malah beli di warung. Gurih rasanya, tambah darah. Nah, tidak boleh, itu najis ya. Saya pernah melihat di warung, kalau di sini belum lihat, saya di situ yang dekat pinggir kali itu ada penjual pecel itu. Saya pernah melihat di situ. Ya hati-hati. Oh enak Pak, pengganti hati. Oh enggak boleh gitu. Itu sesuatu yang najis dibekukan kemudian digoreng, dimasak atau apapun ya enggak boleh. Dalam masalah ini perselisihan pendapat hanya terjadi di antara sebagian ulama hadis saja, tetapi di luar keempat najis tadi para ulama berselisih pendapat, dan dalam pembahasan ini ada 7 masalah. Ya, ini banyak sekali. Pertama, bangkai binatang yang tidak punya darah dan bangkai binatang laut. Binatang yang tidak punya darah dan bangkai binatang laut apa itu? Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang bangkai binatang yang tidak punya darah sama sekali, dan tentang bangkai binatang laut. Menurut sebagian mereka, bangkai binatang yang tidak punya darah sama sekali hukumnya suci. Contohnya apa ya, Pak? Semut. Oh, semut. Kalau jengking, walang, ya. Laron, jorok. Tapi jorok anu ya, Pak. Kecoa itu kalau kita bunuh itu baunya nggak enak. Menurut penelitian, di dalam jorok itu banyak virus-virusnya, ya. Maka ketika ketemu jorok jangan kalau mematikan jangan sampai pecah tubuhnya, karena aromanya nggak enak, juga di situ banyak kuman-kuman yang ada di tubuhnya. Walaupun tidak ada darahnya, ya. Jadi kalau binatang yang tidak punya darah tidak najis, dan binatang laut ya kurimat alimul maitah. Jadi buat tahuru ma'hu wa kilu maitatuhu. Yang dimaksud adalah binatang laut itu suci airnya, dan binatangnya halal. Maksud bangkai binatang laut itu halal, tapi kadang orang tegel mangan. Ya. Oh iya, kalau ikan kecil itu belinya sudah mati ya enggak apa-apa. Maksudnya ada binatang laut kita nemu yang aneh gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebagian yang lain, maksudnya demikian pula dengan bangkai binatang laut. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Jadi tadi belum saya teruskan. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, ya, bahwa binatang yang tidak memiliki darah itu tidak najis. Ini menurut Imam Malik dan murid-muridnya. Menurut sebagian yang lain, bangkai binatang darat yang berdarah pun yang tidak sama-sama najis. Mereka mengecualikan bangkai binatang laut. Inilah pendapat Imam Syafi'i, ya. Mereka sepakat bahwa ulat yang berasal dari makanan statusnya bukan bangkai. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, bangkai binatang darat dan bangkai binatang laut yang berdarah sama-sama najis, kecuali bangkai binatang yang tidak berdarah. Ibu-ibu pernah pas masak sayur bayam, pas makan ada kadang itu ada ular gitu loh. Ya, itu maksudnya cukup dihilangkan, diangkat ularnya, kemudian kita lanjutkan makan. Tapi ada yang ngomongin jijian ya ora
ora dilanjutke makan. Tapi secara fikih itu tidak najis, ya. Sayurnya boleh dimakan, nek tegel. Kadang minta ganti aja wis mie godhog. Ya, seperti itu. Pangkal perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini bersumber dari perbedaan pengertian mereka terhadap firman Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu memakan bangkai, ya, ayam, pokoknya binatang, daging-daging yang biasa kita makan. Tapi kalau cara mematikannya tidak sesuai syariat, maka di situ menjadi bangkai. Contoh, ujuk-ujuk kita nemu mungkin ayam Pak Teguh banyak, sudah mati, nek dikubur eman-eman, diambil wae bubune sing dagingnya goreng. Nah itu tidak boleh karena itu bangkai dan hukumnya adalah najis dan menjadi haram untuk dikonsumsi. Nah, itu nggak boleh. Ya tidak hanya ayam dan sejenisnya, mungkin sapi, kerbau. Dulu saya waktu kecil pernah di kampung itu ada pagebluk khusus kebo, ya. Itu ada tetangga itu diambil walaupun sudah mati tapi diambil dagingnya, ada penadahnya. Nah itu berarti bisnisnya bisnis kotor, nah, seperti itu. Itu tidak boleh. Nah bagaimana Pak? Saya kan bukan makan dagingnya, tapi kan makan hasil penjualan daging itu. Kita makan dari sesuatu yang haram, maka makanan itu menjadi haram. Ma yang butuh min haramin fahuwa haramun. Ini kaidah usul fikihnya. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka ya hasilnya juga haram juga. Penulis kira mereka bersepakat bahwa ayat ini masuk dalam kalimat umum yang berlaku khusus, yang diberlakukan khusus. Ya, ini tentang umum untuk khusus, khusus untuk khusus, umum untuk umum, dan khusus untuk umum. Ya, ini istilah itu kita bahas di awal, ya. Karena memang menggunakan metode induksi, deduksi, seperti itu kan. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan khusus. Sebagian mereka mengecualikan binatang laut dan binatang yang tidak berdarah dari hal itu. Sebagian mereka hanya mengecualikan bangkai binatang laut saja, dan sebagian lagi mengecualikan binatang yang tidak berdarah. Ya, tadi disampaikan binatang tidak berdarah itu tidak najis. Binatang laut walaupun berdarah juga tidak najis. Akar perbedaan pendapat mereka memandang binatang, dalam memandang binatang-binatang yang dikecualikan, inilah yang menjadi soal mereka dalam menentukan dalil yang khusus. Hujah yang digunakan oleh para ulama yang mengecualikan bangkai binatang yang tidak berdarah tadi ialah berasal dari pengertian hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah beliau supaya menenggelamkan lalat yang jatuh pada makanan atau minuman. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa lalat suci. Alasan satu-satunya karena binatang ini tidak berdarah. Ya lalat biasanya, tapi ibu-ibu begitu sudah dihinggapi lalat ya wis ganti wae akeh ana liyane. Tapi oleh Rasulullah diminum, maksudnya ada lalat nempel, sekalian dicelupkan, dibludeske, kemudian diangkat, ya diangkat baru diminum.
Tapi orang sekarang itu yo kayaknya jarang kayak gini. Ya, jarang. Lalu ganti lagi. Gitu. Menurut Imam Syafi'i ini hanya khusus bagi lalat berdasarkan sabda Nabi SAW. Fa'inna fi'ida jana'ai daun wa fil ukhra dawaun. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayapnya yang lain ada obat. Ini maka ini dibolehkan untuk minum minuman yang dihinggapi lalat, tapi catatannya lalat itu harus dimasukkan sekalian, kemudian berarti angka. Tapi Pak, saya melihat lalat begitu nempel keluar lagi. Maaf Bapak Ibu, lalat itu dalam bertelur itu menggunakan tidak hanya menitan, ya mungkin sekian detik ketika nempel itu saya pernah memperhatikan itu langsung deledet kayaknya hinggapnya itu hanya untuk membuang kotoran beolnya lalat gitu loh. Maka saya pernah ngetes di makanan yang saya taruh di atas meja, di situ ada lalat, cepat sekali ya. Hati-hati ini ya. Lalu kalau kita tidak melihat, tidak dicelupkan, ya berarti kan di situ kemungkinan ada penyakit. Maka kalau ada makanan ya ditutup, ya tidak dihinggapi lalat. Nah, ini biasanya anak-anak kecil, adik-adik, ya, atau siapa saja yang suka jajan di warung yang terbuka, ya ini hati-hati kebersihannya. Kadang lalat itu nempel di sembarang tempat, terutama di makanan, dan di situ mudah sekali untuk cepat ya mengeluarkan kotorannya, dan di kotoran itu ada penyakitnya. Kita harus hati-hati ya, karena kebersihan sebagian dari iman, maka kita harus bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Imam Syafi'i menganggap lemah pengertian hadis ini karena lahiriah ayat tersebut menurut pemahaman bahwa bangkai dan darah adalah dua jenis hal yang diharamkan. Bangkai atau darah itu diharamkan menurut Imam Syafi'i. Hati-hati itu. Pertama, bangkai binatang yang mati dari penyembelihan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tadi disampaikan. Maksudnya gimana Pak? Ya, yang namanya menyembelih itu ada aturannya. Ya, kalau ini kita bahas nanti Pak, penyembelihan. Ya, ini bangkai binatang yang menurut kesepakatan para ulama ahli fikih dagingnya halal dimakan. Maksudnya sebenarnya daging itu halal, tapi tata cara menyembelihnya salah. Ini ongok-ongok baru separuh lepas. Wih, malah kadang saat korban itu ada sapi yang berdiri lagi, ya, bisa lari, langsung ambil lagi, ongok-ongok lagi. Nah, akhirnya matinya tidak disembelih tapi dipukul kepalanya. Wah, ini jelas itu daging dari binatang itu adalah haram, ya, karena bukan disembelih matinya. Kedua, darah yang mengalir karena disembelih, ya, tadi saya sampaikan, ya, bukan darah karena pupune diiris kemudian keluar darahnya itu najis, bukan, tapi darah yang bekas sembelihan ini keluar ngocor, ternyata nyiprat di pakaian atau di apa, atau bahkan diwadahi ember kemudian dibekukan, digoreng, itu jelas najis, ya. Jadi hukumnya berbeda. Bagaimana boleh mengkompromikan keduanya? Sebelum ada ketegasan bahwa darah adalah penyebab diharamkannya bangkai. Seperti yang kita tahu, hujah ini cukup kuat. Sebab kalau darah adalah penyebab diharamkannya bangkai, tentu keharaman binatang yang disembelih masih ada.
Ya ini tadi sudah saya jelaskan. Demikian pula dengan darah yang belum mengalir dari binatang karena disembelih. Sementara binatang yang disembelih bisa halal setelah keluar darah dan terpisah darinya. Jadi keharaman bangkai bukan disebabkan adanya darah di dalamnya, karena antara sebab dan akibat itu tidak bisa dipisahkan, dan itu bukan sebagai penyebabnya. Contoh seperti hilangnya keharaman perasan anggur, karena perasan anggur sudah tidak memabukkan. Itu kalau kita menganggap bahwa unsur memabukkan adalah menjadi penyebab diharamkannya perasan anggur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi sudah saya jelaskan jadi tentang binatang ini haram atau halal dimakan, najis atau bukan, ya tadi saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita tambah wawasan ya pada pagi hari ini, karena kadang kita tidak tahu ya, kita makan warung wah pesennya ramesan tapi lawe ya lawe gede gitu, tidak boleh. Mungkin sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Ini ada nanti bagian yang kedua, bagian tubuh binatang yang menjadi bangkai ini nanti, karena ini sudah agak siang. Pagi hari ini saya ada kegiatan hitan massal di Peturungan. Kita cukupkan sekian dulu ya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada majelis ini. Kita tutup dengan wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan.